Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kembali Allah muliakan kita dengan kita dapat melaksanakan ibadah wajib, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan setelahnya kita pun melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim untuk terus menuntut ilmu. Dan tentunya ilmu yang sedang kita tuntut di sini adalah ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, karena ilmu inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan ilmu inilah yang akan mengangkat derajat kita di akhirat kelak, sebagaimana yang Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu di antara mereka beberapa tingkatan derajat. Maka bersyukurlah ketika kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menuntut ilmu yang bersumberkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarh Masail Al-Jahiliyah, yaitu penjelasan terkait dengan permasalahan-permasalahan jahiliyah. Kita sudah masuk pada al-mas'alatan, al-mas'alatu at-tasi'atu was-sittun wal mas'alatu as-sab'un. Pada malam ini kita akan mempelajari dua permasalahan jahiliyah, yaitu permasalahan yang ke-69 dan permasalahan yang ke-70. Dan ini adalah dua gabungan permasalahan. Yang pertama, yaitu permasalahan yang ke-69 adalah ziyadatuhum fil ibadati ala ma syara'ahu Allah. Orang-orang jahiliyah terdahulu mereka gemar menambah-nambahkan dalam ibadah melebihi apa yang telah Allah syariatkan. Dalam kata lain, mereka gemar melakukan bid'ah. Ya, mereka gemar melakukan bid'ah, menambah-nambahkan sesuatu dalam ibadah melebihi apa yang telah Allah syariatkan. Ini permasalahan yang ke-69. Permasalahan yang ke-70 adalah wa naqsuhum minha, yaitu mereka pun juga gemar mengurang-urangi ibadah yang telah Allah syariatkan. Jadi di satu sisi mereka gemar menambah-nambahkan, di satu sisi yang lain mereka pun gemar mengurang-urangi. Intinya
Mereka beribadah sesuka nafsu mereka. Mereka beribadah sesuka nafsu mereka. Tidak mau menuruti apa yang telah disyariatkan oleh Allah apa adanya. Kita lihat kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah, az-ziyadatu fil ibadati ka fi'lihim yauma Asyura, yaitu orang-orang jahiliyah terdahulu dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka gemar menambah-nambahi dalam suatu ibadah seperti yang mereka lakukan pada hari Asyura. Pada hari Asyura maksudnya adalah pada tanggal 10 Muharram. Jadi ada ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang melampaui apa yang telah disyariatkan oleh Nabi mereka, yaitu Nabi Musa. Nanti kita akan sebutkan contohnya. Di kalangan umat Islam atau yang menisbatkan diri pada Islam pun ada, yaitu orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah. Pada tanggal 10 Muharram mereka pun mengadakan ritual-ritual yang bukan bagian dari Islam. Bahkan Islam berlepas diri dari mereka, yaitu ratapan atas meninggalnya atau wafatnya Imam Al-Husain, yaitu hari Karbala, mereka anggap seperti itu. Wa naqsuhu minha, dan orang-orang jahiliyah terdahulu gemar mengurang-urangi ibadah. Katarkil wuqufi bi Arafat, seperti halnya ketika mereka haji, ya mereka tidak melakukan wukuf di Arafah, khususnya ini pada bangsa Arab jahiliyah. Kita lihat syarah yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tabaraka wa ta'ala, amma ziyadatuhum fil ibadati fakama yaf'aluna fi yaumi Asyura. Adapun kegemaran mereka dalam menambah-nambahkan dalam ibadah adalah sebagaimana yang mereka perbuat pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Wa huwa al-yaumul 'ashir min syahrillahil Muharram, yaitu pada hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Wa hadzal yaum hasala fihi hadatsun 'azim. Pada hari 10 Muharram ini terjadi peristiwa yang sangat-sangat besar. Apa itu? Huwa ighraqu fir'auna wa qaumihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dan juga membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan. Jadi Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan di waktu yang sama pula Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di dalam dasar lautan. Berarti di sini ada dua peristiwa, ya, dibinasakannya dibinasakannya Fir'aun beserta kaumnya dan diselamatkannya Nabi Musa beserta kaumnya. Fa huwa yaumun intasara fihi al-haqqu 'ala al-batil. Pada tanggal 10 Muharram inilah terjadi kemenangan untuk kebenaran dan terjadi kekalahan untuk kebatilan. Karena dasar itu shamahu Musa alaihi salatu wassalam syukran lillah. Berdasar itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram syukran lillah, sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiya siyamuhu masyru'an 'indal muslimin. Bahkan syariat mempuasakan tanggal 10 Muharram pun tetap berlaku pada agama Islam. Ini yang dimaksud dengan syar'un man qablana, syariat umat sebelum kita. Ketika tidak bertentangan dengan syariat kita, masih bisa kita gunakan. Ada syariat-syariat Nabi sebelum kita, tapi syariatnya tidak bisa kita gunakan atau teranulir dengan syariat kita. Contoh apa? Menikahi dua kakak beradik sekaligus. Menikahi dua kakak beradik sekaligus. Jadi habis nikah sama kakaknya,
langsung nikah sama adiknya. Jadi kakak beradik berada di bawah pernikahan seorang laki-laki, seperti yang dilakukan oleh dukun AS Ahmad Suraji. Pernah ingat gak ini? Ya, Ahmad Suraji atau dukun AS menikah dengan istrinya, lalu dengan adik istrinya, lalu dengan adik istrinya, 3 sekaligus. Ya, tidak cukup di situ, bahkan ada kurang lebih 42 wanita dibunuh secara berantai, secara keji, hanya untuk katanya buat meningkatkan kehebatan dia dalam perdukunan. Nah, kita sedang tidak mengurus ini. Maksudnya ada syariat di zaman dulu menikahi kakak beradik sekaligus, seperti yang juga dilakukan oleh Nabi Yakub, menikahi Laya dan menikahi siapa? Rahela. Laya dan Rahela anaknya Laban. Laban itu adalah paman dari Nabi Yakub, adiknya ibunya, adik dari ibu Nabi Yakub. Namanya Laban, keluar anak namanya Laya dan Rahela. Kedua-duanya dinikahi oleh Nabi Yakub, dan ini masih diperbolehkan pada syariat-syariat sebelum kita. Setelah datang Islam, syariat itu dihapus. Kata Allah, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak diizinkan bagi kalian untuk menggabungkan antara 2 saudara dalam pernikahan kecuali apa yang telah lalu. Kalau sudah terjadi pada yang telah lalu, maka salah satunya harus diceraikan. Ya. Nah, di sini puasa 10 atau puasa tanggal 10 Muharram telah dilakukan oleh Nabi Musa, dan syariat puasa tanggal 10 Muharram pun tetap diberlakukan sebagai syariat bagi kaum muslimin. Li'annahu lamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati wajada al-yahuda yasumuna hadzal yaum. Pernah Nabi SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau Nabi Muhammad mendapatkan orang-orang Yahudi mempuasakan hari ini, mempuasakan tanggal 10 Muharram, karena memang bagian dari syariat mereka. Fasa'alahum limadza yasumunahu. Nabi pun bertanya, kenapa kalian orang-orang Yahudi mempuasakan tanggal 10 Muharram? Mereka pun menjawab, innahu yaumun najjallahu fihi Musa wa qaumah. Karena tanggal 10 Muharram, pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa ahlaka fihi fir'auna wa qaumah. Dan pada hari yang sama pula Allah membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Wa shamahu Musa wa nahnu nasumuhu. Atas dasar itu Nabi Musa mempuasakan hari 10 Muharram dan kami pun ikut mempuasakannya. Ya, jadi ini syariat Nabi Musa. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi Muhammad pun bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami yang lebih berhak untuk menjadikan Musa sebagai teladan daripada kalian. Kenapa? Karena orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi mengikuti Nabi Musa hanya omong kosong. Kalau mereka benar-benar mengikuti Musa, sudah pasti mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, karena ada syariat yang lebih besar yang dibawa oleh Nabi Musa. Apa itu? Beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi nyatanya yang mereka pilih hanya puasanya. Maka kata Nabi Muhammad, kami lebih berhak untuk meneladani Musa daripada kalian. Fasamahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi. Maka dari sejak itu, dari sejak Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, Nabi Muhammad pun berpuasa tanggal 10 di bulan Muharram dan memerintahkan kaum muslimin di Madinah ketika itu juga ikut mempuasakannya. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad tasyabuh. Nabi Muhammad tasyabuh sama Yahudi, tidak. Tapi syariatnya orang-orang Yahudi terkait dengan puasa di tanggal 10 bulan Muharram ditetapkan juga menjadi syariat kaum muslimin. Ya, bukan berarti ikut-ikutan. Sama seperti Nabi Ibrahim
ada syariat menyembelih kambing, dan ditetapkan syariat sembelih kambing itu sebagai syariat kaum muslimin. Haji ke Baitullahil Haram itu syariat siapa? Nabi Ibrahim, dan juga ditetapkan sebagai syariat kaum muslimin. Sunat atau sunat ya. Sunat syariatnya siapa? Siapa yang pertama kali melakukan sunat? Nabi Ibrahim, dan menjadi syariat kaum muslimin. Bahkan diriwayatkan Nabi Ibrahim sunat ketika berusia 40 tahun menggunakan kapak. Mualaf sudah. Kalau kita disuruh sunat umur 40 tahun enggak kebayang pakai kampak, enggak ada alat bius. Ya, enggak ada alat bius. Tapi ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Makanya dikatakan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, ulul azmi minar rusul, bapaknya para nabi, dan termasuk di antara rasul-rasul yang memiliki azimah yang kuat dalam berdakwah. Diperintahkan sunat, diperintahkan menyembelih, anaknya pun ngikut. Subhanallah. Ya, baik, kita lihat. Wa amara bi shaumi yaumin qablahu aw yaumin ba'dahu. Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad pun memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa satu hari sebelum tanggal 10, ya, atau satu hari setelah tanggal 10. Bukan hanya tanggal 10 Muharram saja, tapi tanggal 9 dan tanggal 10. Tasu'a wa Asyura. Makanya ada istilah Tasu'a wa Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10. 2 hari. Bahkan yang lebih afdal disebutkan oleh para ulama 3 hari. 9, 10, 11. Tujuannya apa? Untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi. Apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini? Mukhalafatan lil Yahud. Nabi memerintahkan kaum muslimin yang ada ketika itu bukan hanya puasa tanggal 10, tapi tanggal 9, satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, yaitu tanggal 11. Tujuannya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ustaz, qadarullah saya enggak kuat Ustaz kalau 3 hari berturut-turut. Bahkan puasa 2 hari pun buat saya lelah sekali karena saya kerja kuli bangunan. Paling tidak saya hanya bisa puasa tanggal 9-nya saja, tanggal 10-nya saja. Lakukan. Hadza huwal masyru' fi yaumi Asyura. Inilah hakikatnya yang disyariatkan pada tanggal 10 Muharram, yaitu apa? Puasa saja. Ingat ya, yang disyariatkan pada tanggal 10 Muharram adalah puasa saja. Wa wasiyam. Nah, di sini nih poin yang perlu kita perhatikan. Lakinna ahlal jahiliyati yaziduna fihi 'ala siyam. Tapi yang terjadi, orang-orang jahiliyah terdahulu mereka melakukan ibadah yang lebih-lebih lagi. Bukan hanya puasa yang mereka lakukan, tapi ada ritual-ritual lain yang mereka lakukan. Contoh, fal yahudu yaj'alunahu yawma 'idin yuzayyinuna fihi buyutahum wa yuzayyinuna fihi auladahum wa nisa'ahum wa ya'tabirunahu yawma 'idin. Contoh, orang-orang Yahudi menjadikan tanggal 10 Muharram seperti hari raya. Mereka jadikan tanggal 10 Muharram seperti hari raya mereka. Pada hari itu mereka hias rumah-rumah mereka. Pada hari itu mereka hias anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Mereka menganggap 10 Muharram sebagai hari raya. Fahum zadu fihi alal masyru', sehingga mereka melebih-lebihkan ibadah yang disyariatkan. Yang disyariatkan cuma puasa, ternyata mereka lebih-lebihkan. Faziyadatu ala siyam fi yaumi Asyura min dinil jahiliyah. Berarti menambah-nambahkan ibadah tertentu pada hari 10 Muharram melebihi puasa, ya, lebih dari puasa, termasuk dari agamanya jahiliyah. Contoh, ada istilah hari yatim kalau nggak salah itu. Iya nggak Pak?
ya dari yatim. Ya nanti bikin sunatan massal, terus bagi-bagi sembako, datang ke panti-panti asuhan, sedekah kepada anak-anak yatim, santunan dikhususkan pada hari itu dan dinamakannya dengan hari yatim. Ada. Apakah mereka pilih tanggal 1-nya atau tanggal 10-nya? Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, melebih-lebihi dari sekedar puasa. Mereka jadikan bahkan itu hari raya. Nah, di tubuh umat Islam sebagian ada juga menjadikannya sebagai hari raya anak yatim. Ya, baik. Wa kadzalika Rafidhah. Begitu juga orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah yang menjunjung Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Hingga dari ulat Rafidhah, dari dedengkotnya Rafidhah, ada yang bahkan menjadikan Ali lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang menjadikan Ali sebagai berhalanya. Jadi ketika mereka berdoa menyebut ya Ali, ya Ali, ya Husain, ya Husain, ya Zahra, ya Zahra. Ali, istrinya dan anaknya disebut-sebut dalam doa mereka. Mereka tidak menyebut ya Allah, tapi ya Husain, ya Husain. Ya, menyebut nama imam-imam mereka untuk doa-doa mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah pada tanggal 10 Muharram? Kita lihat. Wa kadzalika Rafidhatu zadu fi hadzal yaumi wa'tabaruhu yauma huznin atau yauma haznin. Demikian juga Syiah Rafidhah, mereka melebih-lebihkan pada hari 10 Asyura ini atau 10 Muharram ini dan menjadikannya sebagai hari kesedihan atau hari ratapan. Wa yawma niyahatin wa nadabin. Mereka jadikan seperti hari ratapan dan hari nangis-menangis. Li'annahu al-yawm alladhi qutila fihi al-Husain radhiyallahu anhu. Karena pada hari itulah Imam Husain, anak dari Ali bin Abi Thalib, mati dibunuh. Jadi mereka meratapi kematian Husain di setiap tanggal 10 Muharram. Dengan cara apa? Dengan cara merangkak dari rumah-rumah mereka menuju tanah Karbala. Ini terjadi di Irak. Ya, dari rumah mereka merangkak ke tanah Karbala sampai kaki mereka dan ini apa namanya? Luntut, luntut lagi. Dengkul. Siku. Lutut mereka atau dengkul mereka dan siku mereka karena kebutuhan buat merangkak hancur. Tapi mereka lakukan itu dengan keyakinan bahwa inilah bagian dari agama. Bahkan ada yang Syiah yang ekstrim melukai diri mereka sendiri dan mengajarkan anak-anak kecil untuk lakukan hal yang sama. Pisau diletakkan di kepala, tek gitu, sampai ada garis luka, lalu dipukul-pukulkan kepala sampai ngocor darah itu. Ini terjadi di setiap tanggal 10 Muharram. Dan di Bandung banyak itu terjadi karena di Bandung cukup besar Hijabi namanya. Ya. Wah, kalau mau dibicarakan sangat-sangat panjang sekali. Ya. Nah, ini adalah bid'ah yang rutin dilakukan oleh orang-orang yang mengaku bagian dari Islam, padahal Islam berlepas diri dari mereka, yaitu Syiah Rafidhah. Di hari itulah mereka melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Utsman, ya, dan melaknat sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, dan itu dijadikan sebagai ibadah yang paling besar bagi mereka. Ya, mereka pukul-pukulkan dada mereka. Ya, mereka pukul-pukulkan dada mereka. Pakaian khas mereka di tanggal 10 Muharram adalah hitam-hitam. Dan banyak kalau bapak-bapak lihat di YouTube, cari ritual Syiah 10 Muharram, ramai di situ. Dikenal dengan hari Karbala, didengar dengan hari Karbala. Baik. Kalau kita bicara tentang ibadah yang ditambah-tambahkan, banyak sekali terjadi di tubuh umat Islam yang ngaku-ngaku bagian dari ahli sunnati wal jamaah.
Syiah biarkan dengan syiahnya, agama mereka itu. Tapi umat Islam pun terjebak dengan permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, ada istilah haulan untuk kematian, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Haul untuk kematian Husain terus-menerus setiap tahun dirayakan. Dan ternyata di tubuh umat Islam yang mengaku ahli sunnah wal jamaah pun itu dilakukan. Haul Ustaz Fulan, haul Kiai Fulan dan lain-lain, mengundang banyak orang. Ya, haul, padahal haul sendiri tidak dilakukan dan bukan bagian dari ajaran Islam. Cari dalil tentang haul, baik dari Al-Quran atau dari As-Sunnah, atau dari contoh Nabi terhadap Hamzah, paman beliau yang mati syahid lebih dulu dari beliau. Adakah Nabi menghaulkan kematian Hamzah? Atau Nabi menghaulkan kematian Khadijah? Atau Nabi menghaulkan kematian anak-anak beliau yang lebih dulu meninggal? Ya, atau Nabi menghaulkan sahabat-sahabat beliau yang mati di medan Badar, yang mati di medan Uhud? Atau para sahabat menghaulkan kematian Nabi? Tidak ada. Lalu dari mana mereka membawa ritual haul ini dan dijadikan seakan-akan bagian dari ibadah? Ketika ada satu pesantren yang punya kiai yang kiainya tidak diadakan haul padanya, seakan-akan pesantren ini sudah melepaskan atribut keislamannya. Ini sangat disayangkan. Ya, ini sangat disayangkan. Ternyata ada di tubuh umat Islam pun yang melakukan ritual-ritual syariatkan. Pasti mereka akan mengatakan, mana dalil larangannya? Salah, Mas. Kalau ibadah, mana dalil perintahnya? Yang diminta bukan dalil larangan, tapi yang diminta mana dalil perintahnya. Karena ibadah itu tauqifiyah, butuh dalil. Nabi tidak melaksanakan sholat sebelum ada perintah sholat yang datang dari langit ketujuh. Ketika belum ada perintah puasa, para sahabat tidak berpuasa sampai datang dalil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya, ini harus dipahami. Karena apa? Karena ibadah itu butuh dalil, bukan mana larangannya. Nanti jangan-jangan besok untuk sholat tarawih akan ada azan. Nanti ketika kenapa kok azan? Kita jawab karena tidak ada larangannya. Jadi berantakan agama kita. Nanti jangan-jangan sholat subuh jadi 6 rakaat. Ketika ditanya, kenapa kamu sholat subuh 6 rakaat? Dia jawab, karena nggak ada larangannya. Berantakan jadi nanti agama kita. Setiap ada orang yang menambah-nambahkan pada ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah, ditambah-tambah, hancur agama kita. Lalu dengan mudahnya dia katakan, mana dalil larangannya? Cari dalil larangan sholat subuh 4 rakaat, cari dalilnya. Kalau ada dalilnya hebat. Tidak pernah ada larangannya. Terus apakah serta-merta kita boleh melaksanakan sholat subuh sampai 4 rakaat dengan alasan tidak ada dalil larangannya? Harus cerdas kita dalam beragama. Bahwa ibadah yang dituntut adalah dalil perintahnya. Mana dalil perintahnya? Begitu, bukan mana dalil larangannya. Ya. Baik. Wa amma naqsuhum minal ibadah, adapun kegemaran orang-orang jahiliyah terdahulu dalam mengurang-urangi ibadah, fakama hasala minhum fil haji, yaitu seperti yang terjadi pada mereka dalam ibadah haji. Kanu fil jahiliyati yahujjuna al-baita
li'annahu min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dulu orang-orang Arab jahiliyah, di masa jahiliyah mereka melakukan ibadah haji, karena memang ibadah haji termasuk di antara sisa-sisa ajaran agama Nabi Ibrahim. Lakin adkhalu fil haji taghyirat wa syirkiyat. Akan tetapi orang-orang jahiliyah terdahulu memasukkan dalam amalan-amalan ibadah haji beberapa perubahan dan beberapa kesyirikan, dimodifikasi. Jadi agamanya Nabi Ibrahim yang berbicara tentang haji dimodifikasi oleh orang-orang Arab jahiliyah, ya, dimodifikasi dengan beberapa perubahan dan diselip-selipkan urusan-urusan syirik. Li'anna Allah syara'a al-wuquf bi Arafah fasaru la yaqifuna bi Arafah. Allah sudah mensyariatkan dalam haji yaitu syariat wukuf di Arafah, bahkan menjadi rukun haji. Ya, di antara rukun haji adalah wukuf di Arafah. Fasaru la yaqifuna bi Arafah. Yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, mereka tidak wukuf di Arafah. Ya, mereka tidak wukuf di Arafah. Mereka rubah. Sedih juga ada di sedikit, ya, saya tidak katakan banyak, di sedikit di antara haji-haji Indonesia pun juga demikian. Waktunya wukuf dia malah jalan-jalan ke Jabal Rahmah, cepret ke Wadi Urona. Bukannya wukuf di Arafah, malah foto foto di sana sini. Sampai akhirnya melewati garis-garis Arafah. Ya. Nanti nyampe di Arafah nggak ngapa-ngapain, nggak doa, nggak apa, belum waktunya berangkat. Ya, harusnya kan sampai paling tidak mendekati maghrib. Ini enggak. Bahkan sebelum zuhur sudah bertolak ke Muzdalifah. Harusnya kan berangkat ke Muzdalifah adalah ketika sudah terbenam matahari. Berangkat ke Muzdalifah. Lalu sholat maghrib dan isya sesampainya di Muzdalifah, menginap di Muzdalifah. Sampai nanti sholat subuh di Muzdalifah, sudah mulai matahari naik, mengumpulkan batu untuk berangkat ke Mina, lempar jamroh Aqobah di Mina, sembelih hewan, ya, hewan sembelihan ketika dia memang haji mutamati atau haji qiran. Ya, setelah itu dia gundul tahalul. Kalau dia mau cepat-cepat tahalul akbar, langsung bertolak ke Mekah untuk tawaf ifadah. Selesai dari tawaf ifadah, balik lagi ke Mina untuk mabit di Mina 2 malam atau 3 malam. Tergantung dia pengennya nafar awal atau nafar tsani. Tapi ada dari beberapa haji-haji Indonesia yang pengen menyingkat semuanya. Belum waktunya bertolak dari Arafah, dia sudah bertolak. Waktunya dia mabit di Muzdalifah, dia malah sudah bertolak ke Mina. Duluan biar enggak rame katanya. Ya. Waktu lempar jamrah yang lebih bagus, lebih tepat, dan itu yang seharusnya dilakukan adalah ba'da zawal, setelah zuhur. Kata jamaah Indonesia, wah kepanasan, panas, udah subuh aja. Kalau panas ya bukan subuhnya, tapi di asar saja sekalian. Adem. Yang penting setelah zuhur, bisa asar, bisa malamnya. Kenapa malah milih subuh? Kalau memang alasannya panas, atau alasannya macet, ramai dan lain sebagainya. Cukup berantakan. Siapa yang bertanggung jawab? Orang-orang yang menjadi ketua rombongan, yang membiarkan kesalahan-kesalahan itu terjadi, bahkan secara fatal. Ada yang sempat tidak wukuf di Arafah. Berarti hajinya bodong. Nah ini. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah.
Allah sudah mensyariatkan wukuf di Arafah, ternyata malah mereka tidak wukuf di Arafah. Bal yang